Saya pernah bantu seorang tuh sakit, lalu ditolak di rumah sakit karena mungkin tidak ada perangkat apa. Lalu kita usahakan supaya kita bawa ke Jakarta, lalu orang itu dibawa ke Jakarta, lalu 1 minggu orangnya meninggal. Pak Alek, Gitu loh. dengan suara hati seperti itu, pernah nggak mengalami hambatan-hambatan psikologis di lingkungan birokrasi kita, di Tangsel ya, atau di lingkungan partai politik? Pernah sih, Kak. Gitu loh. Kalau dulu kan kita kan nggak punya uang tuh. Kalau sekarang kan adalah uang dari gaji Bapak, masa kita nggak mau berbagi pada masyarakat, misalnya kayak gitu loh. Bagi-bagi kalau apa. Lalu beban partai pasti ada. Kamu kan incumbent gitu, guys. Kalau secara psikologis ada. Restoran. Pasti. Tapi kan kalau dia menerima Kan pasti kalau banyak, dilihat dari sisi anggarannya kan besar sekali. besar. Jadi pendidikan masih kurang bukan aja? besar. Besar. Ya, nggak tahu saya. Memang tetap kita Pak Alek kan yang tahu yang nyusun anggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Utem Sutendi dalam program Speak Up. Nah, kali ini kebetulan sekali kita bertemu dengan salah seorang tokoh dari Tangerang Selatan yang juga anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Yap. Pak Alek Prabu ya. Prabu, Kang. Nama lengkapnya apa sih Pak Alek? Alexander Prabu. Oh, hebat sekali. Alexander Prabu. Ya. Selamat datang Pak Alek. Ya, selamat datang, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam di program Speak Up. Ini kita udah berapa kali dirancang ya? 2 kali nggak ya? Udah kali lama dirancang. ya? Ini mungkin belum waktunya. Nah, Iya, iya, sekarang iya, iya. mungkin momennya yang pas ya. Iya, iya, mohon Apa maaf. kegiatan sekarang nih? Sibukan apa nih? Ya, biasalah, Kang. Sekarang ada musrembang, lalu keturun ke masyarakat, masih menyerap aspirasi. Karena kan saya masih jadi anggota DPRD, kan wajib bagi saya untuk menyerap aspirasi. Iya, iya, iya. Lalu mengawal aspirasi kita terjadi atau tidak pada Iya, masyarakat. iya, iya, iya. Tapi caleg lagi? Nyalek, Bang. Waduh. Keenakan kali ya jadi anggota dewan ya. Gaji gede ya. Bukan itu juga, Kang. Oh, Lebih gitu ya? kontinuitas tugas untuk saya gitu. Oh, tugas. Ya, ya. Bagi saya amanah ini diberi kepada saya, berarti tugas yang harus saya lakukan dulu. Oke. Tugas dalam pengertian apa nih? Wakil rakyat. Wakil rakyat. Iya. Tugas sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat, iya. Dan tugas sebagai makhluk hidup untuk Ya, menjalankan untuk lebih pada membantu sesama lah gitu. bersama. Luar biasa Pak Alek. Pak Alek ini kalau saya lihat dari profilnya dulu seorang guru ya? Ya, saya guru, Kang. Guru fisika Oh. di SMA. Di mana SMA mana tuh? Di SMA Santa Ursula di BSD. Oh, di BSD. Sebelum merantau ke sini, emang lama tinggal di sini apa? Aslinya kan Palembang ya? Ya, saya di Palembang juga guru. Oke. Guru fisika di Sapirius 1 Palembang. Oke. Lalu 10 tahun saya pindah ke sini juga guru fisika juga. Ya. Kenapa tertarik jadi anggota dewan nih? Kan jadi guru juga tugas. Apa guru gajinya lebih kecil atau gimana itu? Enggak, saya nggak pernah mikirin gaji, Bang, ya. Karena Oke. bagi saya matematika Tuhan itu berlaku pada saya dan pada orang menurut saya. Dulu gaji saya kecil, guru, tapi ya syukur alhamdulillah saya ada rumah, ada mobil. Sekarang juga sama aja sih menurut saya gitu loh. Lebih pada saya ini memang guru fisika, tapi saya suka kayak gini. Kadang-kadang anak bilang saya itu bukan guru fisika, tapi guru PPKN. Guru PPKN? Ya, pendidikan kewarganegaraan, karena sering cerita bagaimana Ya, bernegara, ya. bagaimana berrelasi sama orang. Oke. Hanya tertarik aja. Dulu saya pikir sebenarnya jadi anggota DPRD itu apa sih yang mereka bicarakan kalau rapat-rapat. Itu aja sih motivasinya. Sebentar, Gitu loh. punya background fisika dari mana? Kuliah? Saya S1-nya fisika memang. Di? Jogja. Oh, UGM? Bukan, di Sanata Dharma Jogja. Oh, Ya. kirain UGM sama-sama Anies. Dan sama-sama Bukan, Kang. Ganjar. Ya, bukan, ya. Oh, jadi ada background emang ambil Ya, jurusan fisika ya? jurusan fisika, ya. Sekarang masih ngajar Pak Alek? Nggak bisa, Kang. Nggak bisa Oh, nggak lagi. boleh? Nggak boleh. Aturannya emang nggak boleh? Tidak ada sih aturan itu, tapi waktu saya nggak mau bagi waktu saya kan. Tadinya saya ingin tetap mengajar, tapi sepertinya nggak cukup waktunya. Saya nggak fair juga kan, sudah dibayar oleh rakyat, lalu saya cuma setengah-setengah. Bagi saya nggak fair itu. Lebih baik saya full aja sini. Mantap. Padahal jadi guru itu sangat menyenangkan bagi saya. Sangat menyenangkan. Menyenangkan. Tapi kenapa pindah jadi anggota dewan? Ya itu tadi. Ingin keterlibatan lebih luas lagi. Oh, lebih luas lagi. Saya dulu memang suka protes, ribut, rapat-rapat. Aku pikir Nah, lama sekarang selama Pak Alek jadi anggota dewan, 4 tahun berarti ya? Betul, Kang. Seluas apa dan punya keleluasan seperti apa menjalankan tugas-tugas tadi itu? Banyak, Kang. Jadi kan kami kan punya 3 tugas pokok. Sebagai pembuat peraturan daerah,
sebagai pembuat anggaran, lalu sebagai pengawasan, gitu loh. Jadi ruang lingkup saya itu lebih banyak, bukan hanya dapil Serpong Setu, saya juga bisa membantu seluruh dapil di Tangsel. Ya. Dulu pada waktu kesehatan, bagaimana kita putang-panting nyari rumah sakit. Pada waktu anak-anak mau sekolah, kita tahu bahwa sekolah kita negeri cukup sedikit, cuma 24 sekolah. Tapi kan anak-anak itu kan kadang-kadang banyak tidak bisa terima. Terutama anak yang miskin loh. Kalau yang anak-anak yang kaya mereka udah cari sendiri lah, kayak gitu. Karena kalau orang miskin itu, Kang, mohon maaf, itu kan yang membantu kan orang kelas menengah. Siapa yang membantu dia? Bisa-bisa anak ini nggak bisa sekolah gitu ya. Contoh yang pernah Pak Alek lakukan pengabdian seperti itu apa misalnya? Sekolah saya pada waktu itu kan pernah jalan ke Celenggang pada waktu itu, memberi sumbangan kepada suatu musola gitu. Lalu ketemu seorang ibu-ibu bilang, "Pak, ini anak saya ini tidak terima, Pak, di negeri. Bapaknya kemana?" "Sudah yatim, Pak." Udah, saya langsung bergerak besoknya. Sudah terima lagi. Saya telepon kepala dinas, saya minta tolong anak ini. Kalau nggak tuh dia nggak sekolah, siapa yang membantu dia? Itu di kepala saya tuh kayak gitu. Ya, kan harusnya itu tugas dinas pendidikan ya. Betul, tapi kan ya mungkin kalau anak-anak seperti ini kan kadang-kadang bisa nggak lolos seleksi kan. Anak-anak miskin kan dia ngeles nggak bisa. Padahal pinter ya. Bisa jadi, tapi kan dia tidak ngeles nggak bisa. Waktu belajar mungkin kurang. Koneksi nggak ada. Iya, potensinya selalu ada. Kan anak itu kan pasti pinter. Iya, gitu. iya. Itu yang membuat saya kadang-kadang terenyuh kayak gitu. Kasus seperti itu banyak ya? Banyak. Kasus kesehatan yang BPJS-nya menunggak, nyari rumah sakit susah gitu loh. Nah, Gitu loh. kalau 3 fungsi tadi kan normatif ya. Nah, seperti yang Pak Alek lakukan itu anggota dewan lain kan melakukan juga kan? Nggak Harusnya begitu, Bang. Kalau orang bekerja sama hati sih menurut saya begitu. Nah, bekerja sama hati. Iya, harus sama hati. Karena yang menggerakkan otak itu menurut saya hati. Kalau saya melihat orang, aduh, kasihan ya, pasti otak saya berpikir gimana cara bantunya. Bukan otak dulu menurut saya. Hati dulu. Bukan kalkulasi ya? Bukan kalkulasi. Untung rugi. Oh, nggak ada Atau kayaknya. ada apa namanya? Ada nilai branding nggak? Nilai apa namanya? Nilai jualnya nggak? Kalau Untuk saya kayaknya nggak nambah pernah apa deh. namanya suara itu? Enggak ya? Nggak pernah saya tetap kayaknya saya setuju kalau orang menanam itu sesuatu dia akan menuai gitu. Itu aja prinsip itu sering bapak saya didikan bapak saya gitu. Nah, selama 4 tahun Pak Alek menjadi anggota dewan, apa kira-kira yang menurut Pak Alek dirasakan sangat monumental, karya Pak Alek ya, monumental dan berkesan? Apa kira-kira? Lebih pada yang di luar infrastruktur menurut saya. Oke. Tadi kesehatan gitu loh ya. Banyak orang yang nggak bisa rumah sakit, lalu dia sangat berterima kasih karena kita bantu segala apa. Saya pernah bantu seorang tuh sakit, lalu ditolak di rumah sakit karena mungkin tidak ada perangkat apa. Lalu kita usahakan supaya kita bawa ke Jakarta, lalu orang itu dibawa ke Jakarta, lalu 1 minggu orangnya meninggal. Lalu bagaimana orang-orang itu sangat terkesan banget gitu. Saya jadi merasa nggak enak, terlalu terima kasih, bukan terima kasihnya. Dia disentuh orang untuk membantu walaupun orang ini misalnya meninggal gitu. Yang tadi orang-orang sekolah itu bagi saya karena saya dari keluarga memang nggak mampu. Jadi Maksudnya nggak mampu gimana? Ya nggak cukup uang lah. Sekolah dulu saya ya kadang-kadang jadi tukang parkir sendiri, ada acara segala apa. Bagi saya itu menyentuh gitu, karena saya prinsip orang-orang seperti ini harus dibantu. Ya. Dalam suatu struktur sosial bahwa orang kelas menengah ini yang bisa membantu kelas bawah gitu. Kayak gitu. Itu yang saya hayatin. Orang-orang yang punya hati kayak Pak Alek ini ya, punya rasa empati terhadap problem-problem masyarakat. Kan tidak banyak. Dan di anggota dewan juga tentu tidak banyak. Apalagi dengan sistem birokrasi yang tidak kurang memberikan keleluasaan untuk itu. Bagaimana Pak Alek bisa mensiasati sistem politik dan birokrasi untuk agar hati dan kepedulian kita lebih eskalatif lagi? Kalau menurut saya memang birokrasi itu kan suatu cara untuk orang supaya teratur gitu. Bagi saya melihatnya bukan tembok-tembok, ada cara. Makanya saya selalu menekankan untuk menjadi anggota dewan menurut saya. Ini mungkin pribadi. Kalau saya salah mohon maaf. Dia harus cerdas. Cerdas itu bukan otak, Kang. Cerdas itu kan bagaimana orang selalu mencari jalan untuk mengusahakan. Kalau mentok birokrasi ini kita cari jalan ini, kalau mentok kita cari jalan gini gitu. Kemudian menurut saya harus berani. Berani ini bukan so jagoan, sama. Kita ini kan wakil rakyat, jadi harus menyuarakan apa yang kita dapat, kita suarakan. Soal itu nanti diakomodasi atau tidak, ya itu urusan belakangan. Saya banyak sekali begitu saya rapat, saya suarakan, diterima gitu loh.
Apa yang asli masyarakat, kan kita setiap hari itu turun ke masyarakat, tahu gitu loh. Kemudian terakhir menurut saya harus sederhana gitu. Kita nggak boleh jadi anggota dewan lalu seenaknya aja, mikir mentang-mentang mungkin duitnya udah banyak. Kadang-kadang saya pakai mobil bagus pun saya malu. Sudah nggak ya? Gitu loh. Kan orang seperti menyakitin orang gitu loh. Pola hidup dan ada balik sederhana banyak gitu. melihat fenomena seperti itu. Sepertinya banyak menurut saya. Gitu. Kalau saya makin ke daerah, saya pernah ke suatu daerah, saya nggak akan nyebutnya. Daerah ini kan di Banten. Saya tahu perekonomian dia. Waduh, sepertinya mobil lewatnya bagus, semua. Saya pikir, aduh, lu nyakitin hati masyarakat, walaupun itu hak dia gitu loh. Gitu. Itu sih, itu saya mengajar seperti itu gitu loh. Pak Alek, Gitu loh. dengan suara hati seperti itu, pernah nggak mengalami hambatan-hambatan psikologis di lingkungan birokrasi kita, di Tangsel ya, atau di lingkungan partai politik? Pernah sih Kak? Pernah. Contoh? Ya pernah lah pokoknya begitu. Ya Misalnya? ya diancam juga pernah. Oh? Ya pernah. Oleh sesama politisi? Ya lalu disingkirkan udah pasti pernah. Lalu dikira sok alim lah saya pernah. Oh. Tapi saya nggak peduli sih kayak gitu. Saya tulus aja gitu loh. Iya. Saya juga nyalek juga nggak keluar duit kok. Gitu loh. Selalu ada ya? Selalu ada. Nah, saya percaya itu. apa itu yang membuat kemudian ingin atau penasaran lebih jauh lagi untuk berbuat baik kepada masyarakat dengan ikut caleg lagi? Karena bagi saya ini anggota dewan ini punya kekuasaannya besar. Harusnya. Iya, untuk membantu itu. Kita punya hak imunitas, 3 pokok Fungsi tadi. besar ini menurut saya punya keleluasaan besar. Walaupun dia tidak memegang uang, karena memegang uangnya eksekutif. Tapi kan kita mendorong, misalkan perda, kayak contoh aja kabel yang di charter itu. Oh, yang kemarin ya? Iya, saya Diviralkan setiap ya? hari depan mata saya itu. Lalu rakor sudah saya sampaikan, nanti kita koordinasi kalau apa-apa. Saya udah jengkel kemarin, udah. Oke. Ternyata masyarakat RT di situ kami sudah lapor Kak, sudah berapa kali dicuekin. Nggak dipeduli kadang-kadang. Masa yang melapor itu harus anggota dewan baru dipedulikan, itu kan nggak Ya. benar sih seperti itu. Betul. Gitu loh. Nah, terus kira-kira apa? Sebentar. Kan begini, mungkin 4 tahun yang lalu nuansa politik dengan sekarang berbeda ya. Kalau sekarang saya lihat polarisasi lebih tinggi, kemudian juga money politik juga lebih kental ya. Betul nggak? Ngerasain itu nggak, Pak? Mungkin juga ya, karena persaingan juga menurut saya sekarang Persaingan makin lebih kencang. ketat lagi. Ketat lagi. Pak Alek udah lagi bertarung nih sekarang kan? Ya, saya merasakan 2019 saya agak santai. Sekarang saya berbeban tinggi, capek. Kenapa? berat. Iya, satu. Pertama saya incumbent. Oke. Ya, incumbent itu nggak gampang, berat tugasnya gitu loh. Lalu Kenapa berat? karena Kan lebih mudah harusnya. harapan terhadap masyarakat terhadap incumbent besar. Gitu loh. Kalau dulu kan kita kan nggak punya uang tuh. Kalau sekarang kan adalah uang dari gaji Bapak, masa kita nggak mau berbagi pada masyarakat, misalnya kayak gitu loh. Bagi-bagi kalau apa. Lalu beban partai pasti ada. Kamu kan incumbent gitu guys. Kalau secara psikologis ada. Restoran. Pasti. Bukan setoran sih. Secara psikologis, masa sih kamu incumbent nggak bisa mempertahankan? Tapi setoran itu? wajib juga ada kan? Kita nggak ada setoran. Oh, oke. Bagus. No. Terus? Ya itu beban-beban seperti itu. Nah sekarang kan makin, saya udah bilang, saya share, wah saya makin bebannya makin berat nih. Saya kepingin 14 ini selesai deh. Soal terpilih nggak terpilih ya udahlah, yang di atas sana sudah diatur semua gitu loh. Kok pesimis begitu? Tidak pesimis bagi saya itu, saya udah pengalaman, saya juga begitu. Kalau memang ya Tuhan mau menyuruh saya amanat seperti ini, akan jadi. Kan jadi. Gitu loh. Keyakinan Alam juga itu pasti ya? akan mendukung. Itu ya. Alam itu akan mendukung. Alam itu pasti mendukung. Luar biasa. Gitu nih, aja. Pak Alek, ya. Artinya sekarang optimis kan? Tetap optimis kan. Kita kan tetap ya bagaimanapun ini namanya kan apa berjuang ya, bersaing satu sama lain gitu. Nah, apa kira-kira hambatan atau apa yang dirasakan Pak Alek dengan persaingan dan nuansa politik seperti sekarang ini? Kalau saya merasa mah nggak ada hambatan ya. Tidak ada ya? Nggak ada hambatan. Memang punya keterbatasan. Tadi uang saya punya keterbatasan. Lalu partai main uang juga tidak boleh. Sementara realistis saja di kampung itu kan uang tuh beredar ke sana sini gitu loh. Ya. Saya memang suka jalan, jadi seneng-seneng aja kerjaan seperti ini gitu loh. Jadi natural aja ya? Ya natural aja. Iya. Terus apa yang mau dilakukan Pak Alek kalau sudah jadi kan tadi 4 tahun yang lalu kan sudah menunjukkan beberapa prestasi di bidang kesehatan, pendidikan, kepedulian dan apa namanya punya alhamdulillah punya rasa
pedulilah gitu ya. Nah sekarang apa yang mau dilakukan program utamanya? Yang pertama kan memang kita nggak punya program kan, atau DPRD kan nggak Harus punya dong, program. secara pribadi harus Tapi punya program. ya betul, itu tuh visi misi saya punya. Ya. Tapi kan memang nggak ada kan, yang ada kan presiden, gubernur, wali kota. Ya, Tapi ya. kan visi misi bagi saya itu mengilhami saya bagaimana saya berpikir, bertindak, bergerak, Ya. mendorong segala apa. Saya tetap merasa bahwa yang pertama saya udah tulis pembangunan itu harus berkeadilan. Karena banyak sekali setelah saya turun masyarakat di komplek-komplek seperti Nusa Loka sebagainya itu kadang-kadang musrembang nggak dapat. Karena banyak sekali orang Musrembang nggak dapat. di Nggak kampung. dapat. Mereka Mungkin ngeluh. udah dianggap ini Mampu. kali, mampu. dengan mampu. Padahal kan mereka kalau mereka kan, kami kan juga bayar pajak, Palek. Ini kan ditinggal ke BJ sudah 20 tahun lebih segala apa. Jadi musrembang Pernah. banyaknya di mana itu? Ya banyak mungkin di perkampungan, yang dekat dengan lurah bisa aja terjadi, yang dekat sama RW juga bisa terjadi, segala Iya, apa. iya. Dan ini bukan saya, mereka yang merasakan, oh iya benar juga gitu. Atau bangun juga. Kedua, saya ingin pendidikan di Tangsel itu harus inklusif, terbuka untuk semua orang. Nggak usah melihat agamanya, segala apa. Sekarang memang kurang terbuka. Peraturannya inklusif sih, tapi kan praktik di lapangan kan banyak sekali, diskriminasi juga ada, tentang pemakaian seragam juga ada. Jual gitu. kursi masih ada ya. Masih ada, korupor masih ada, banyak yang saya temuin kayak gitu, mau melapor saya. Titipan-titipan masih banyak ya. Masih banyak gitu loh. Gitu. Iya, iya. Itu harus diberantas, Pak Alek. Ya, yang kedua kesehatan. Penting Kang, banyak sekali orang mungkin bagi orang mampu BPJS itu nggak ada masalah. Bagi orang nggak mampu bayar iurannya sudah nunggak. Dia nggak punya BPJS, mau kemana mereka? Saya seminggu lalu ke rumah sakit umum. Kebetulan mau ada cek saya. Sian saya, orang sampai duduk di bawah, banyak sekali animo orang. Karena nggak punya BPJS. Ada, tapi yang ngantri. Gitu loh. Lalu saya tanya dokter, saya juga respect terhadap petugas rumah sakit. Mereka melayani terus. Tapi artinya bahwa masyarakat ini banyak sekali yang ingin berobat gitu loh. Sementara rumah sakit kita terbatas gitu loh. Kan rumah sakit di Tangsel dengan puskesmas makin banyak sekarang. Iya, tapi kan puskesmas kan hanya untuk yang ringan-ringan itu kan. Kembali semua rumah sakit umum semua. Sementara rumah sakit umum kita di Serpong Utara kan belum selesai, belum 100%. Mau tak mau ke rumah sakit umum di Pamulang. Pamulang. Itu dokternya kasihan. Saya masuklah ke dokter. Sekali dokter tuh 5 orang, dokter sudah nggak fokus. Nah, siapa? Aduh, kupikir. Ya saya nggak nyalain dokternya, tapi kan kalau dia menerima Kan pasien kalau banyak, dilihat dari sisi anggarannya kan besar sekali. besar. Jadi pendidikan masih kurang puskesmas aja? besar. Ya nggak tahu saya. Memang tetap kita Pak Alek kan yang tahu yang nyusun anggaran. harus kita dorong. Ada lagi rumah sakit baru. Di rumah sakit di Serpong Utara kita dorong. Saya juga di badan anggaran. Itu harus dorong. Ya artinya kan Harus. Penganggaran untuk Harus. kesehatan harus lebih besar. Sekarang lebih besar, tapi memang harus lebih besar lagi kelihatan di masyarakat kayak apa gitu. Karena banyak sekali keluhan juga gitu. Banyak. minimnya pelayanan di rumah sakit umum kita. Lalu puskesmas juga tidak ramah. Oh ya? Orang miskin itu kasihan, Bang. Tidak ramah gimana maksudnya? Nggak ramah terhadap orang. Kadang-kadang dijutekin, nggak ramah anak juga, nggak ramah orang tua. Coba lihat aja puskesmas kita. Berarti kan tingkat kualitas SDM-nya. perawatnya, pelayanan. Lalu di kepala mereka saya nggak tahu ya. BPJS itu sepertinya gratis, itu bayar loh. Pemerintah kota yang bayar itu. Iya, bayar. Itu kan bentuk iuran. Jadi mereka juga harus hargai yang kayak gitu. Gitu loh. Jadi kurang menghargai pesakitan yang bawa BPJS. Iya, memang tidak semua ya kan sudah Iya, mulai iya, terbuka. iya, Tapi kan kalau bagi saya ada 1-2 keluhan menurut saya itu diperhatikan. Iya. Manusia itu kan nggak bisa dianggap partikel, Bang. Satu orang itu ya manusia, Iya, iya. gitu loh. Terus apa lagi, Pak Alek, di Tangsel yang kira-kira perlu dikritisi Pak Alek dan dibenahin? Banjir, Ini drainase klasik ya? di kita itu sekarang agak lebih baik menurut saya. Harus kita akuin. Usaha drainase di kita tuh bingung, air tuh bingung mengalir kemana. Padahal kita dianugerahi banyak sungai dan danau ya. Iya. Kan tinggal nyambung-nyambung aja. tuh. Sebetulnya. Jadi harusnya ada drainase induk. Ukuran berapa? Drainase sedang, drainase kecil. Itu kan harus terkoneksi satu sama lain gitu loh. Harusnya begitu. Iya, masa di tempat kamu gitu ada sungai besar kok nggak ngalir ke situ misalnya kayak gitu loh. Iya, benar. Ada di kami dekat Rawabuntu, kok nggak ngalir ke situ? Berarti kan ada yang salah. Saya udah pernah minta konsepnya ya? blueprint tentang drainase itu harus terintegrasi. Padahal tinggal nyontoh BSD aja kan, bagus-bagus tuh. Nah, sementara BSD bangun itu kan enak banget, udah jelas. Bisa Gede. jadi, bisa jadi kita ini memang terlalu banyak juga klaster-klaster kecil yang selalu mengamankan dirinya sendiri. Tidak tahu buang airnya kemana. Iya, harusnya sebelum dia dikasih izin minta drainasenya kemana, masuk ke induk atau enggak.
Misal kayak gitu. Kemana buangnya ini sangat penting dulu. Ini persoalan klasik di Tangsel ya. Iya. Kemarin beberapa tempo hari lah saya ngobrol dengan Pak Wali Kota itu, katanya semakin cepat sekarang penurunan banjirnya. Betul, harus diakuin loh saya, makin Betul, cepat. Betul ya. Betul. Tapi semakin banyak titik-titiknya. Nah, kayak kemarin di Pamulang kok saya terkejut kok di perumahan, kok makin banyak banget loh. Artinya masih ada sistem yang tidak terintegrasi. Gitu aja sih, sederhananya aja. Saya bukan ahli, tapi pakai logika aja. Gitu loh. Iya, iya. Sebab saya pernah tanya kepala dinas, nggak punya Pak kita yang blueprint itu. Harusnya punya tuh, Belanda aja punya kok. Mana di mana ini gitu loh. Belanda emang jagonya lah. Gitu loh. Dulu Pak Alek dengan PSI-nya, dan Pak Alek di PSI kan, PSI, paling gencar urusan sampah juga kan? Ya. Cipecang. Nah, sampah, satu lagi sampah. Sampah ini masalah besar kita, ya. Nggak mungkin kita selalu membuang sampah gitu loh. Harus dari hulu, lalu tengah, lalu ujung itu paling tinggal 30% harus dibuang. Bagaimana sampai sekarang harus saya cerdik. Saya mendorong memang inseminator. Itu kan minim polusi dan sebagainya. Saya pengen inseminator. Jadi dibakar dengan suhu tinggi. Jadi saya kepingin bahwa setiap kecamatan tuh harus ada satu inseminator. Memang mungkin bertahap Kang ya, APBD ini, tapi kan ada arah progresnya itu harus ada gitu. Nggak mungkin dibuang-dibuang. Sampah itu uang semua loh Bang gitu. Menurut Pak Alek, kenapa Cipecang itu nggak pernah beres-beres? Iya, goodwill-nya apa? Goodwill-nya apa? Political will-nya nggak ada. Political will-nya nggak ada. Kan di situ ada Pak Alek di politisi di Dewan. Iya, tapi kan ada political will. Iya, tetap ada di Manggarai kita ada. Tapi kan tentu seperti perjanjian-perjanjian itu, mereka kadang-kadang lebih suka ngikat perjanjiannya yang gampang. Tapi kan harusnya ke depan gini. Saya pernah kunjungan kerja ke Subang, itu kan kota nggak begitu modern kayak kita ya. Mereka bagus kan ngelola sampah. Dari hulunya dia kelola, TPS liar dia tutup, lalu sedikit banget TPS ada, supaya orang nggak bisa membuang sampah. Lalu dari tengah-tengahnya dia kerjain di seluruh kelurahan kecamatan, sehingga yang ujungnya tinggal sekitar berapa persen? 30-40%. Tapi progresnya ada. Dia bilang, Kadis bilang, suatu saat ini kita akan tidak ada lagi TPA. Wih, keren banget saya. Saya pernah ikut suatu seminar bagaimana supaya orang-orang nggak buang sampah. Di sekolah saya sebutin. Ada satu ide menurut saya kadang-kadang konyol, tapi benar. Udah, kalau gitu kita tetap, sekolah ini kan 3 lantai gede. Kita buat satu aja tong sampah di lantai 3. Loh, jadi anak-anak buang sampah gimana protesnya? Biarin. Supaya orang tidak berkehendak untuk membuang sampah. Capek ke lantai 3, lalu cuman kecil, sehingga sampah mereka nggak membuat sampah, dan mereka nggak buang sampah. Coba luar kayak biasa gitu. Ya. Jadi yang maksud Pak itu goodwill-nya yang kurang di sini. Harus ada maksudnya goodwill. Di tingkat leader, top leadernya. Iya, untuk ke depan ya. Bayangkan ke depan 10 tahun lagi. Bukan karena periode saya. Harusnya kan presiden, gubernur, wali kota mikirnya bukan untuk periode saya. Seterusnya. Iya. Gitu loh. Termasuk juga banjir tadi ya, soal kebersihan sungai-sungai juga saya lihat belum ada pergerakan untuk program pembersihan sungai atau pengerukan. Betul. Dari Jeletreng, Kali Angke. Itu memang itu tugas dari Pemprov yang kayak gitu. Jadi kota nggak bisa ngerjakan itu. Tapi kan artinya, tapi kan bisa berkoordinasi. Berkoordinasi gitu. Harusnya kayak gitu. Sama itu alasan seperti itu untuk situ. Wah, itu kan bukan urusan kami, itu urusan pusat. Kan adanya sungai dan situ itu ada di Tangsel. Nah, itu. Gitu loh. Itu kan masyarakat kita juga. Kalau banjir yang kena orang kita juga. Soal gitu hubungan dengan pusat dan pemerintah provinsi kan tinggal koneksi aja. Harusnya begitu. Jadi maksud saya tidak pantas lah membuat alasan bahwa itu bukan urusan kita. Itu kita yang di kali dekat belakang usaha lokal kadang-kadang terbentuk, Pak ini punya BWS, ditelepon BWS, ya dikerjain gitu-gitu aja. Memang harus ada yang bagusnya memang antara government dan government. Gitu loh. Pemerintah kota, wali kota udah langsung gitu loh. Jadi memang saya merasa bahwa gubernur, wali kota itu memang harus orang bisa otaknya wirausaha, harus bisnis menurut saya. Cari sini. Iya. Harus ada selalu di pikirannya itu ada solusi. Ada solusi. Solutif. Mindsetnya bukan part of problem, but part of solution. Betul. Jangan birokratis banget gitu loh. Bagian besar kita kan kalau nggak digubrak-gubrak, nggak digebrak-gebrak, nggak jalan. Iya.
Karena udah enak di zona aman itu. Iya, iya. Memang tapi memang harus diganggu sih. Hah? Harus diganggu. Harus diganggu ya? Supaya nggak tidur terus. Oh, gitu. Harus itu diganggu. Jadi Ya fungsi harusnya tuh yang fungsi mengganggu juga anggota dewan, Betul. bukan Karena masyarakat dia- kita. betul. Karena Nah, dia- saya lihat gini. Nah, beberapa kali Pak Alek juga sering baca di grup ya. Bahasa anggota dewan kita tuh pasif banget sih. Katanya suruh mengganggu, tapi hanya kita yang mengganggu di luar, itu nggak pernah nyampe kan. Kalau anggota dewan ganggu, itu kan langsung nyampe. ampuh gitu, Bang. Ampuh. Ampuh. Kenapa nggak mau mengganggu, Amanat rakyat. mengganggu dalam tanda petik? Nggak tahu saya. Hah? Pak Alek sendiri kan di dalamnya itu. Nggak tahu saya. Kalau saya Jangan ya, bilang nggak tahu, Pak Alek tahu. Cuman nggak mengungkapkan. ya mungkin kemalasan atau apa? Atau mungkin juga kurang turun ke masyarakat? Malas berpikir. Bisa jadi. Kalau Malas. kita turun ke masyarakat, permasalahannya kan tahu kan? Iya. Misalnya, Pak Dewan, tolong Pak Dewan, kita gini-gini, kita tinggal nyampain kok. Iya. Gitu loh. Malas berpikir, malas terjun ke masyarakat Bisa jadi. dan menikmati zona aman. Ya, zona nyaman itu. Zona Zona aman, zona nyaman. Orang harus diganggu-ganggu memang supaya nggak usah tidur terus gitu loh. Mudah-mudahan periode berikutnya Pak Alek bisa mengganggu lebih kencang lagi di dalam Amin. Mohon dukungan juga. dan bisa lebih banyak keluar dari zona aman. Iya, siap. Demikian pemirsa obrolan menarik dengan Pak Alek Prabu, seorang anggota DPRD dari Kota Tangerang Selatan yang sekarang ini sedang bertarung untuk ikut kontestasi di dalam pencalegan untuk periode berikutnya. Kita doakan semoga Pak Alek sukses. Mungkin ada kata-kata yang bisa menggugah pemirsa supaya memilih Pak Alek, mungkin silakan. Masyarakat Tangerang Selatan harus lebih cerdas sekarang untuk memilih calon anggota legislatif. Ada rekam jejak mereka dilihat, lalu politik uang, menurut saya ini dihindarkan banget. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudaraku Tangerang diberi 500.000, lalu untuk 5 tahun bisa dihitung secara matematika. Setelah itu, lalu nggak ketemu lagi sama masyarakat gitu loh. Jadi saya kira itu juga harus diperhatikan gitu loh, supaya politik-politik uang itu memang harus, menurut saya harus dihindarkan gitu loh. Jadi ya kalau saya dengan saya, hubungan relasi sama saya itu seumur hidup. WA saya terbuka, IG saya terbuka, itu seumur hidup. Ya gitu. Mungkin gitu aja Kang. Ya mohon dukungan untuk doa warga Serpong dan Setu. Semoga saya amanah untuk periode selanjutnya. Terima kasih. Demikian pemirsa, saya Uten Sutendi. Sampai jumpa di program Speak Up berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.